Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam ummahat. Kemarin kita sudah masuk ke kaidah ya. Sebetulnya ada beberapa kaidah yang lain yang ada di daras 9 kalau nggak salah ya. Jadi yang inti ya, yaitu pembahasan tentang mutsanna dan jamak ketika diidhafahkan kepada ya mutakallim. Itu yang paling utama di mana nun di mutsanna dan jamaknya. Baik. Jadi anak ulangi sedikit ya. Pembahasan kemarin itu ketika muslimani atau muslimuna, di mana nunnya ini berada di posisi seperti tanwin di isim mufrad. Maksudnya ketika diidhofahkan dihapus. Tetapi ada perbedaan ya. Tidak betul-betul sama nun di musnada dan jama dan tanwin di isim mufrad. Salah satunya ketika ada alif lam, kalau tanwin di isim mufrad itu hilang. Kalau ada alif lam di musnada dan jama nunnya tetap ada. Kemarin kita sudah bahas ketika diidhofahkan nunnya hilang. Jadi muslima jangan ya qoliba atau muallimu muallima al-madrasah atau muallimu al-madrasah. Ustaz, ini dalam keadaan marfu. Nah, kalau mansub muallimai al-madrasah. Jadi tinggal dihapus nunnya saja. Muallimi al-madrasah. Ini nasab dan jar. Baik, kemarin kita sudah bahas bagaimana kalau diidhofahkan kepada mutakalim muallima ya dalam keadaan rafa. Kalau nasab dan jar muallimayya. Jadi akan adanya idgham ya. Kemudian muallimina tambah ya menjadi bukan muallimina. Ini muallimuna ditambah ya muallimuna ditambah ya nunnya hilang maka menjadi muallimu ya muallimu ya. Ini yang mengerti kenapa ini sebetulnya yang harus bekerja setelah ini Ustazah Ummu Fadl, Ustazah Ayu dan Ustazah Ummu Gifari. Antara wawu dan ya bagaimana? Ini akan berubah menjadi ya wawunya ya. Banyak nanti di bahasa di ilmu shorof akan ada hal seperti ini ketika wawu dan ya bertemu, kemudian huruf yang pertamanya sukun, wawunya akan berubah menjadi ya. Jadi menjadi apa? Muallimiyya. Bentuk muallimiyya ini dalam keadaan rofa atau nasab sama. Tapi kalau jadi ja'a muallimiyya, ra'aitu muallimiyya, nazartu ila muallimiyya. Ustaz, bentuknya sama, nah. Tapi kalau dalam keadaan rofa, tanda rofanya adalah waw, dalam keadaan nasab dan jar adalah iya. Ustaz, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu inti dari pembahasan daras ke-9. Ada pertanyaan ummahat? Anda hanya mengulangi saja. Baik, Anda cari dulu kitabnya. Baik, ini dia. Nah, dari nomor 1, silahkan Ustazah Ummu Gifari dibaca dan diterjemahkan, silahkan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsu Tasi', pelajaran yang ke-9. Al-Mudarrisu.
Aina kolamaya, di mana dua pulpen saya, bisautin alin dengan suara yang keras. Ara'aitum kolamaya ya ikhwanu, apakah kalian melihat dua pulpen saya, wahai saudara? Nah, jadi qalamaya ini dalam keadaan rofa, asalnya qalamani, kemudian ditambahkan ya. Nunnya hilang, ya-nya diberi harokat menjadi qalamaya. Kemudian qalamaya asalnya qalamaini ditambah ya. Ara'aitum berarti qalamain ini sebagai maf'ul bih. Qalamaini nunnya hilang menjadi qala qala mai, kemudian ya ditasydidkan menjadi qalamayya. Ya, silahkan Ustaz dilanjut. Majid, hahumadani ya Ustaz. Itu dua pulpen, itulah dua pulpen, wahai Ustaz. Huma tahta haki batika. Keduanya ada di bawah tasmu. Ya, ha humazani itu ketika Ana bilang hadza, ini bisa diselingi oleh ha huwa dza. Bisa. Ha hiya dhihi. Bisa. Nah, ini juga sama asalnya hadzani kemudian diselingi oleh dhamir huma. Ha humazani. Dilanjut silahkan. Al-Mudarris, hatu dafatirakum ya ikhwan. Bawakanlah buku-buku kalian, wahai saudara-saudara. Yusallimu li kullu wahidin minkum daftaroini. Berikan kepadaku seluruh masing-masing dari kalian dua buku. Daftarun nahwi wa daftarus sorfi. Buku nahu dan buku catatan. Buku catatan. Jadi gini, kalau eh anak-anak kalau kita bilang kitabun, ini kaf ta dan ba, kaf ta dan ba dalam bahasa Arab itu bermakna al-jam'u. Ada katibatul jaish, bahasa Arab itu ada katibatul jaish. Katibatul jaish itu adalah batalion atau sekumpulan dari tentara. Ustaz, jadi katab itu bermakna jamaah. Nah, kenapa kitab dinamakan kitab? Karena di dalam buku tersebut mencakup menghimpun beberapa kata, banyak kata bahkan. Maka disebut kitab. Jadi Ustaz, kitab itu bukan buku yang kita bisa tulis di dalamnya, enggak. Jadi sudah terdapat tulisan dan sebagainya. Kalau daftar itu baru buku tulis. Buku kosong yang kita menulis di dalamnya. Jadi paham ya apa perbedaan dari daftar dan kitab. Nah, silahkan dilanjut. At-tullabu yusallimuna lahu dafatirahu. Aina daftaroka ya Hisham? Para siswa memberikan kepada Ustadz buku tulis mereka. Di mana tulismu, wahai Hisham? Hisham, salamtuhuma laka amsi. Saya memberikan buku catatan itu kepadamu kemarin. Memberikan. Al-Mudarris, asallamta li daftaroika ya Majid. Apakah kamu menyerahkan kepadaku buku tulismu, wahai Majid? Dua buku tulismu ya, daftaraika. Nah, dua buku tulismu, wahai Majid. Majid, ini nasitu an atiyabihima. Sungguh aku lupa untuk memberikan kedua buku tulis itu. Jadi Ummahat, ada ja'a, ada ata. Dua-duanya itu sebetulnya datang, cuman ada perbedaan sedikit maknanya. Kemudian kalau setelahnya itu ada huruf jar, alba, biasanya maknanya itu membawa. Jadi ji'tu
ilal madrasah bi kitabin nahwu. Maksudnya saya membawa buku nahwu pergi ke madrasah. Na'am. Misal atayta atau ataytal madrasah bi kitab sharh dan sebagainya. Jadi biasanya membawa ya. Ini nasitu an atiya bihima. Kemudian atiya dari kata ata ya'ti, ata ya'ti. Kalau domir anak berarti ati gitu ya. Dan di sini ya, nanti kita akan belajar juga di kitab shorof kalau ada dua hamzah bertemu di sini, yang keduanya itu sukun, maka huruf yang sukun itu dirubah menjadi harokat sejenis dari huruf sebelumnya. Ini harokatnya fathah, berarti fathah itu sesuai dengan huruf apa? Alif, maka menjadi ati, gitu ya. Tapi sekarang berubah menjadi ati penulisan. Ini nasi tuan atiya bihima. Jadi saya lupa untuk membawa keduanya. Kemudian silahkan. Al-mudarris idhab ilal mahja'i fil fussati wa'ti bihima. Pergilah ke asrama ketika waktu istirahat dan bawakan kedua buku catatan tersebut. Dafatir man hadhihi ya Haris. Buku tulis siapa ini, wahai Haris? Al-Haris. Hadani daftaroya wa hadani daftaro Hamidin. Dua buku tulis ini milikku, Ustaz ya. Dan kedua buku tulis ini punya milik Hamid. Fushah, fil fushati ini apa Ustaz? ya? Seperti ini Umahat. Lorong bukan lorong ya. Jadi kalau ada dua bangunan, kemudian di dua bangunan itu ada celah kosong, nah itu bisa disebut fushah. Jadi kalau ini maksudnya apa? Fil fushati wa'ti bihima, maksudnya di antara kesibukan nanti ada waktu kosong. Nah itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi fushah di sini maksudnya waktu luang, waktu kosong di sela-sela kamu sibuk atau di sela-sela kesibukan. Nah, dilanjut silahkan. Al-mudarris, ta'al ya Hashim. Kemari wahai Hashim. Khudh daftaraika, ambillah kedua buku tulismu. Dzanika daftaro zamilika. Dan itu dua buku tulis itu milik temanmu. Ya Mas, wahai Mas'ud. Aina akhwaka la yahdurani mundu yaumaini aw salasatin. Di mana kedua saudaramu? Keduanya tidak hadir sejak 2 hari yang lalu atau 3 hari. Mas'ud, kilahuma maridun. Keduanya sedang sakit. Al-mudarris, madza bihima? Kenapa mereka? Apa yang terjadi kepada mereka gitu maksudnya. Mas'ud, inna kilaihima musabun bi ishalin syadidin. Sesungguhnya keduanya sedang sakit diare, diare yang parah. Jadi dari kata sahlun itu mudah. Nah ini ishal ini ya sesuatu yang keluar dengan mudah. Ya betul, diare. Diare. Musabun bi ishalin. Naam, syadid. Diare, naam. Yang parah. Al-mudarris syafahumullah. Semoga Allah menyembuhkan keduanya. Al-jawa harun ya Ustaz. Udaranya sangat panas wahai Ustaz. Al-jawu sepertinya bukan al-jawa, salah ya. Al-jawu harun ya Ustaz. Cuacanya panas. Baik. Selanjutnya sambil menunggu ya. Naam, syukran jazilan cukup. Naam. Baik. Ada dua kata sebetulnya. Kila dan kilta. Dua-duanya bermakna keduanya. Jadi menunjukkan musanna, na'am. Apakah musanna? Bukan. Nanti kita akan pelajari bahwa keduanya itu bukan musanna.
Kemudian kila dan kilta di sini dihukumi seperti musanna. Seperti musanna. Dihukumi seperti musanna dengan apa? Seperti musanna dengan alif ketika rofa, dengan ya ketika nasab, dan jar. Dan kila dan kilta ini selalu idhofah. Selalu idhofah. Kemudian dia itu dihukumi seperti musanna dengan syarat diidhofahkan kepada dhamir ummahat. Jadi misal ra'aitu kilaihima. Ini sebagai maf'ul, tanda nasabnya dengan ya, atau nazartu ila kilaihima, sama seperti musanna. Kemudian jaa kilahuma. Di sini tanda rafanya dengan alif. Itu kata kila. Kila untuk laki-laki, kalau kilta untuk perempuan. Ya. Nah, selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau tidak diidhofahkan kepada dhamir? Maka yang terjadi tidak diidhofahkan kepada dhamir. Seperti hukum al-fata. Ana rasa cukup ya, ana bilang seperti hukum al-fata. Jadi dhammah muqaddarah li ta'adzur, fathah muqaddarah li ta'adzur, kasrah muqaddarah li ta'adzur. Jadi jaa kila talibin, ra'aitu kila talibin, nazartu ila kila talibin. Naam, seperti itu. Kemudian satu lagi mohon bersabar, satu lagi. Ustaz, tadi kan kita bilang kilahuma, ini tuh menunjukkan musanna di antara ini di sini nih contohnya. Contohnya di sini. Kila maridun, keduanya sakit. Ustaz, kila itu menunjukkan dua, maridun itu sakit untuk mufrad Ustaz. Kalau dua, maridhani. Kenapa nggak bilang maridhani? Dalam hal ini boleh kita bilang kilahuma maridun, kita lihat dalam segi lafaz. Ustaz, dalam segi lafaz maksudnya bagaimana? Lafaz kila ini dimaksudkan bentuk mufrad. Na'am Ustaz, na'am. Maka kita bilang maridun. Atau kita boleh memperhatikan ke dalam makna. Makna dari kila apa? Dua. Jadi boleh kita bilang kilahuma maridun atau maridhani. Tetapi yang lebih banyak apa? Maridun. Rasa sudah lumayan banyak tuh ya tentang kila. Naam, sekarang nomor 2 ya. Silahkan Ummu Ukashah, halaman selanjutnya dibaca dan diterjemahkan. Nah, Ustadz. Al-Mudarris. Iftah taini kan nafidataini ya Majid. Iqra ad-darsa ya Hisham. Al-Mudarris. Bukalah kedua jendela, wahai Majid. Kedua jendela ini ya. Jadi seperti ini. Jadi kata ini nih. Anak ini ya, apa? Cicil untuk ummahat nih. Kan kalau hadhihi untuk muannats ya. Kalau musannanya untuk hadhihi hatani. Ana ingin bilang isim isyarah itu bukan hadhihi, bukan hatani seluruhnya. Bukan Ustaz, na'am. Jadi isim isyarah itu za, ini untuk laki-laki, zihi, ini untuk perempuan, kemudian zani, kemudian untuk perempuan, tani, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan, haknya itu bukan isim isyarah, bukan. Haknya itu disebut ha'ut tanbih.
hadza. Jadi bisa seperti ketika orang mendengar kita seperti mentanbih atau membangunkan dia agar memperhatikan kita. Hadza kitabun. Kurang lebih seperti tanbih. Kemudian eh, ketika kita hapus ketika kita, jadi Ustaz, kalau Ana bilang hadza, na'am, ini betul. Berarti Ana boleh Ustaz, Ana hapus hanya karena dia bukan isim isyarah, betul. Ana boleh bilang za, na'am, boleh. Atau Ustaz, apakah ada bentuk yang lain? Ketika hak dihapus, kadang-kadang boleh ditambahkan kaf. Zaka. Gitu. Ustaz, kafnya juga bukan isim isyarah, bukan. Kafnya itu menunjukkan huruf, menunjukkan lawan bicara. Lil khitab. Orang ulama menjelaskan lil khitab. Nah, na'am Ustaz. Sekarang ana mafu. Begitu pula di tani. Jadi Ustaz, sebetulnya boleh ana bilang hatani, boleh. Atau ana tambahkan kaf, betul. Tanika, boleh. Itu dalam keadaan rafa. Tanika. Atau dalam keadaan nasab, ana bilang tainika Ustaz. Tainika. Hatani, hataini gitu ya. Tani, taini. Tanika, tainika. Naam. Jadi ini untuk perempuan haknya dihapus Ustaz, hak tanbihnya naam ditambahkan. Jelas Ummahan? Rinciannya bagaimana yang lain Ustaz? Sabar dulu saja. Ana ingin menjelaskan kurang lebih ada hal-hal seperti itu. Nah, dilanjut silakan. Iqra ad-darsa ya Hisham. Bacalah pelajaran wahai Hisham. Hisham. An Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hisham dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan apa-apa di dalamnya. Dan seisinya maksudnya. Wa ma fiyah, dan seisinya. Nah, Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Al-Mudaris. Inna nunal musanna tuhzafu. Tuhzafu ya Ustaz? betul, dihapus ya. Tuhzafu indal idhofah. Fa rok'ata asluhu rok'atani. Nah, Sesungguhnya nun al-musanna dihapus ketika idhofah. Maka rok'ata asalnya adalah rok'atani. Wa kadzalika tuhzafu nunu jam'il mudzakkari salim. Taqulu muslimul yabani. Dan demikian pula dihapus nun jamak mudzakkar salim. Taqulu engkau katakan muslimul yabani. Muslim dari Yaban. Jepang. Jepang ya. Muslimnya jamak ya Ustaz ya. Nah, Qala ta'ala fi suratil Baqarah am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Faqauluhu ta'ala li banihi ay li abnaihi al ibnu lahu jam'ani banuna wa abnaun. Afahimtum? nah. Jadi ana jelaskan.
Di sini kan dijelaskan bahwa nun musanna dan jama dihapus. Nun musanna rok'ata, asalnya rok'atani. Sudah ada dalilnya di atas, contohnya sudah ada. Kemudian di sini mu'alif memberikan contoh di dalam Al-Quran di mana jama atau nun jama itu bisa dihapus. Di sini diberikan contoh kata ibnun, di sini memiliki dua jama ya. Banun dan abnaun. Banun, banin itu ketika mansub. Banun ini rofa. Kalau mansub atau jar banin. Nah, Ustaz. Jadi banin kalau kita hapus nunnya karena bersambung dengan domir, misalkan domir huwa, jadi banina huwa atau baninahu, tetapi nunnya dihapus menjadi banihi. Ya. Di sini contohnya libanihi. Baik, na'am. Jadi kata ibn bisa memiliki lahu jam'an, dua jama'. Banun, jama' mudzakkar salim, abna, jama' taksir. Na'am, dilanjut silakan. At-tulabu, na'am, fahimna jayidan. Murid-murid, ya, kami memahaminya dengan baik. Al-mudaris, ya Hamid, hati ayatan tahwi musanna hudifat nunuhu lil idofati. Wahai Hamid, hati ini apa nih Ustaz? Hati hadirkan atau berikan. Hadirkan satu ayat yang menghimpun, mencakup musanna yang dihapus nunnya karena idofah. Nah, Hamid. Qala ta'ala li Musa alaihi salam fi surati Toha. Nah. Inni ana rabbuka fahla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Syahidnya di sini na'laika. Na'lun itu sendal ya. Na'lun mustananya na'lani. Kemudian kalau nasab dan jar na'laini jamanya ni'al. Taib. Na'laini. Ketika ketika diidhafah misal ke dhamir anta ya menjadi na'laka, ketika rafa, ketika nasab na'laika. Ya. Baik, silakan dilanjut, silakan. Al-mudaris ahsanta ya Haris. Hati misalan minal hadisin nabawi asyarif. Bagus. Wahai Haris, datangkan satu contoh dari hadis an-nabawi. Baik. Naam, syukran jazilan. Sekarang 2, 3, 4, 5. Ibu Mayang, silahkan halaman selanjutnya dibaca dan terjemahkan. Nah, Ustaz. Sampai di mana tadi? Halaman selanjutnya. Al-Haris. Qulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Aisyatu radhiyallahu anha. Ya Aisyatu, inna ainiya natamana wala ya namu qalbi. Baik, pelan-pelan. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata radhiyallahu anha, ya Aisyatu, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Coba sambil terjemahkan silakan. Kullu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qaul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afan Ustaz. Sampai di mana tadi? Li Aisyah, tak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini di layar ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Wahai Aisyah, mataku tertidur, tapi hatiku tidak tidur. Ustaz. Inna ainayya. Jadi asalnya ainun, musananya ainani. Ya, ainani. Ini dalam keadaan rafa. Kalau nasab atau jar, ainaini. Ainaini. Kalau diidhafahkan misal ke ya mutakalim, maka nunnya dihapus menjadi ainaya. Ketika rafa, nasab dan jar, ainaya. Ainaya, nasab dan jar. Tanda nasab ini kenapa nasab? Karena dia sebagai isim inna. Keduanya tidur. Tetapi hatiku tidak tidur. Dilanjut silahkan Al-Mudaris. Ahsanta. Bagus. Bagus, kamu melakukannya dengan baik. Begitu, Ustaz. Sahih. Al-Muraqib. Muraqib ini pengawas ya. Nah, selanjutnya. Ya dakhulu wasalimu tsumma yaqul. Yusallim itu memberikan salam ya. Kemudian memberikan pengamat masuk dan memberi salam. Lalu berkata, ayyuhal ikhwah. Ayyuhal ikhwatu ayu darsa lakum fil isotaini al ijiri apa nih Ustaz? Al-akhirataini ya. Jadi sekarang kalian memiliki pelajaran apa di jam pelajaran 2 terakhir ya. Al-hissah itu jam pelajaran, akhirah itu akhir, akhirataini, akhiratani. Nah, Majid, kemudian ucapan Majid bagaimana Kiltahuma. Majid kiltahumal kiltahumal Qur'anal Karima. Kiltahuma lil Qur'anil Karim, keduanya untuk pelajaran Al-Qur'anul Karim. Kemudian keduanya gimana Ustaz? Ya, Keduanya sekarang muraqib yang terakhir. Al-Muraqib. Mudarisul Qur'ani Mudarisul Qur'anil Karim fil ihtima'in ma'al mundiri. Yumkinukum al-insirafu ba'da al-hissah al-thalithah. Ba'da hasisah. Ba'a hasisatus Thalithah. Nah. Mudarrisul Qur'anil Karim, guru pelajaran Al-Qur'anul Karim, fi ijtima'in, berada di perkumpulan, ma'al mudir, dengan mudir, mungkin dalam rapat ya. Fayumkinukum, maka mungkin bagi kalian al-insiraf, pergi, bergegas keluar, ya maksudnya insiraf itu pergi, ba'dal hissati tsalitsah, setelah jam pelajaran ketiga.
Di sini ada mudarrisu Al-Quran, asalnya mudarrisuna, para guru, ditambah diidhafakan kepada Al-Quran, maka nunnya hilang menjadi mudarrisu, mudarrisul Qur'ani. Naam. Tayyib, syukran jazilan. Tayyib, sekarang 5, 6. Tayyib. Sebelum ke nomor 6, sebelum ke mu'akkar, kita perhatikan ya di sini. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Hadza kitabun, hadza kitabullah. Yuhdhafu tanwin 'inda al-idhafah. Aina al-bintan, aina binta Hamidin. Asalnya nunnya hilang ya. Ra'aitul bintaini, ra'aitul bintai Hamidin, dalam keadaan nasab. Ja'al mudarrisuna, ja'a mudarrisu al-fiqh. Abhathu 'anil mudarrisin, abhathu 'an mudarrisi al-fiqh. تحذف نون المثنى ونون الجمع المذكر السالم عند الإضافة. Ya. طيب. Naam. Ummu Aftar, silahkan baca nomor 4 ini, baca dan diterjemahkan saja. Baca saja nggak apa-apa, nggak perlu diterjemahkan. Silahkan. Dari perintahnya Ustadz. Langsung saja nomor 1. Ighsil. Nggak kelihatan bukunya. Ustadz. Hamzah wasol apa Hamzah khoto itu Ustadz? Ighsil. Ighsil yadaika warijlaika. Nah, Ana ingin seperti ini selanjutnya ya. Yadaika asalnya yadani ditambah dhamir kaf. Asalnya yadani ditambah dhamir kaf. Rijlaika asalnya rijlaini ditambah dhamir kaf. Jadi Ana ingin mana kata yang dihapus nunnya. Mana kata yang dihapus nunnya? Asal katanya apa? Silakan Ilsil yadaika warijlaini. Cucilah dua. Nggak apa-apa, nggak perlu diterjemahkan, nggak perlu. Nomor 2 langsung. Ibna aliyin fil jami'ati wa bintahu fil madrasati. Mana nun yang dihapus dari kata mana? Ibna Ustaz. Asalnya apa? Ibnani. Ibnani. Ada lagi? Wabintani. Wabintani asalnya. Asalnya wabintani tambah domirhu. Sahih. Dilanjutkan silahkan. Babal masjidi maftuhani. Babani yang dihapus nunnya adalah babani. Sahih. Sahih udah. Qara'tu Ustaz. Qara'tu fil hadhil majalati muqalan. Maqalan. Ini masdar mimi dari qala. An muslimah ya Ustaz. Ini kita masih tentang musanna atau jama sebetulnya bisa ya. Muslimai. Ini bisa dua-duanya. An muslimi Ustaz. Bisa dua-duanya. An muslimai, dua orang muslim, tapi sepertinya dalam makalah atau majalah ada perbincangan di dalam majalah membahas tentang muslim India. Cocoknya dua muslim India atau orang-orang muslim India? Kayaknya cocoknya orang muslim jama. Orang muslim India Ustaz. Nah, berarti jama. Nah. Muslimai ya Ustaz. Muslimai itu kan musanna Oh iya. Muslimai muslimai itu jama. Oh iya. Muslimai itu musanna. Berarti kalau jama
muslimiyah. Hmm. Khalas ya benar. Muslimi. Aduh nggak hafal. Muslimi. Asalnya muslimina, nunnya dihapus. Asalnya muslimi. Muslimil Hindi. Nah, gitu. Uridu an abia'u Ada darrojat. an abi'a. An abi'a darrojataya hataini. Yang dihapus. Di sini tadi yang dihapus muslimina nun ya Ustaz. Muslimin. Sahih. Yang di sini darrojataya berarti darrojataya musanna Ustaz. Dalam keadaan nasab ya. Ini kan maf'ul bih. Darrojataini. 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 Nah Ustaz. Nah. Kemudian ma'aro ahadan min mudarrisi tafsiri. Mudarrisina. Sahih, ini asalnya mudarrisin. Selanjutnya. Yadrusu fi hadhil madrasati mi'ata talibin. Mi'ata talibin. Yang dibuang mi'ata. Jadi dari mi'atani. Mi'atani, sahih. Ishtaraitu hadhil arikata. Di sini hamzahnya ke kasroh. Arikata bimi'atai riyali. Riyalin. Bimi'ataini. Mi'ataini. Sahih asalnya mi'ataini. Mi'atai ya. Banyak ojar. Mi'ataini. Sahabatul yauma alfai riyali minal masrif. Yang dihapus alfaini. Asalnya alfaini. Sahabat itu Ummahat menarik Ummahat. Seperti ini menarik. Ini kalau ada pengantin yang gaunnya suka ada ekornya, bukan ekor apa ya? Ya itu gaun yang panjang itu ya. Di mana sahabat zailaha. Ya menyeret zail itu apa ya? Ya. Gimana ya Ana bilang? Ya menyeret baju yang panjang di belakangnya itu aja, sahabat itu. Maka ada al-insihab itu menarik diri, maksudnya mengundurkan. Sahabtu al-yauma al-fairi, berarti di sini mengambil uang ya. Min masrif itu dari kata as-sarf. As-sarf itu apa Ustaz? At-taghyir, merubah. Jadi masrif atau masrif itu adalah tempat untuk merubah, apa menukar uang, yaitu bank ya. Kemudian Ghammadul maridi ainai. Fa'ilnya. Ghammadul maridu ainaihu. Enggak ada ainaihu. Ainaihi. Ainaihi. Astagfirullahaladzim. Yang dihapus nggak ada ya Ustadz? Ainaini. Ainaini ya. Ghammad itu Ummahat tahu kata ghamid. Apa ghamid? Apa ya? Kalau enggak jelas itu syai'un ghamid. Sesuatu yang tidak jelas atau samar di situ disebut ghamid. Itu tidak jelas. Nah, ghammad ini samar ya Ustaz? Iya, ghammad ini ya samar, betul. Ghamid itu sesuatu yang tidak jelas intinya. Ghammad itu maksudnya seperti itu, menjadikan kedua mata itu tidak jelas. Kira-kira mata ketika tidak jelas diapakan Ummahat? Ditutup kelopak matanya.
Terpejam. terpejam gitu ya. Menutup sudut. Ghammadal maridu ainaihi. Jadi memejamkan mata. Kalau kita memejamkan mata ya nggak bisa melihat apa-apa ya. Nggak ada yang jelas sama sekali. Ghammadal marid bisa ghammada atau aghmada. Ya. Nah, Nah, Ustaz. biasanya hal-hal demikian ketika belajar dengan santri itu kata demi kata biasanya kita coba terjemahkan dari bentuk asal katanya. Jadi kalau Ana nggak bilang ghammadu itu memejamkan, padahal bukan sebetulnya artinya memejamkan. Taib, na'am. Silakan selanjutnya Aina abwa Hmm. aina Abun, kata aina abun abwaka musananya itu abawani. abawa ya. Aina abawaka ya Anas. Yang nunnya hilang adalah abawa dari abawani. Abawa. Qala ta'ala fi suratil masadi tabat yada abi lahabin wa tab. Yang mana yang Yang dihapus nunnya? dihapus adalah yada. Yadani asalnya ya. Nah, sahih. Taib, selanjutnya yang kelima tadi Ibu Afkar, naam. Sekarang nomor 8 Ibu Erika. Nah, Ustaz. Taib, silahkan baca saja. Baca saja dengan memperhatikan bacaan nomor-nomor ini. Silahkan. Ja'a minas sini hadzal ami Hadzal mi'ata am. Am ini hadzal dzaraf. oh iya. Hadzal ama mi'ata had had hajjan. Hajin. Oh, Mi'ata hajin. mi'ata hajjin. Hajin. Mi'ata di sini, mi'ata hajin di sini sebagai fa'il dari ja'a ya. Maka marfu. Maka mi'ata, kalau mansub kan mi'atain. Taib, 2. Uridu mi'atai Nuskha. niskhatu min hadzal kitabi. Nah, Mansub ya, Ustaz? mi'atai. Mi'atai. Ishtaraitu hadhihi sa'ati bi Maf'ul bih hadhihi sa'ata. Ini badalnya, ini ini badal, ini mubdal minhu, maf'ul bihnya hadhihi. Ishtaraitu hadhihi sa'ata Afan mi'at. tadi. Ini na'am, sahih. Bimi'at. Na'am. Mi'atai riyalin. Sahih. Bimi'atai riyalin. Sahih. Nomor 4. Kana adadat tullab. Adadu sebagai isim kana. Kana adadut tullabal Maf'ul bih. Maf'ul mudhaf ilaih. Kana adadut tullabi al-hunudu Al-hunudi. Naat dari at-tullab. Kana adadut tullabil hunudi bil jami'ati mi'atani. Ya, Ustaz. Kok marfu? Ini 200-nya sebagai apa kira-kira Ummahat? Mudhof ilaih. Ada yang bisa Ummahat? Ummahat yang lain ada? Kana Khobar kana ya? Sahih. Khobar kana. Khobar kana itu lanjutkan hukumnya rafa atau nasab? Nasab. Nasab.
Ini adad, ini khobar kananya. Jadi nasab katanya 200, bagaimana kalau dalam keadaan nasab? Silahkan lanjutkan. Mi'atai gitu Ustaz ya. Mi'ataini. Kalau di sini Mi'ataini. tidak diidhofahkan. Ya, Mi'ataini. mi'ataini. Kana. Sahih. Selanjutnya nomor 5. Alfa. Kok kenapa mansub? Alfu ya Ustaz. Sahih. Alfu. Oh, enam. Oh, ini maf'ul muqaddam. Afwan, tidak lihat. Sahih. Sahih. Alfa. Alfa janihi. Junaihin. Alfa junaihin. Dafa'at ya Ustaz. Dafa'ta. Dafa'ta. Alfa junaihin dafa'ta alfai Ni. alfaini. Alfai. Ya. Ya. Ya, jadi alfa ini kenapa mansub? Karena dari dafa'ta. Dafa'a. Maf'ul bihnya. Naam. Wulida. Ya. Ya, sahih. Wulida Isa alaihi salam qabla Ini jumlah du'aiyah. Kata sisipan. Alaihi assalamu. Assalamu mubtada, alaihi khobar. Khobar muqaddam. Dan jumlah ini jumlah sisipan. Qabla nahwi. qabla nahwi alfai sanatin. Sahih. Alfai sanatin. Mumtaz. Nomor 7. Indi alfu riyalin. Yes. Sahih. Wa indika Wa indaka alfani wa hadzal mablagu yakfina. yakfina. Nah. Satu lagi. Yadrusu bil jami'ati alfa talibin min Alfa talibin. min duwali Asia. Min duwali Asia. Naam. Sahih. Naam. Syukran jazilan. Taib. Ummahat. Sisanya Ana ingin isi ummahat ya sisanya. Dan nanti ketika sudah mulai kelas tinggal disebutkan saja atau tinggal bacakan saja apa yang telah diisi. Nomor 6 ya, silahkan isi dengan baik supaya tidak terlalu lama di latihan ummahat ya. Jadi siapkan jawaban terbaik, kemudian datang gilirannya nanti tinggal dibacakan saja. Di sini nomor 6 ini nunnya di sini hapus. Ibnani tambah hamidun menjadi ibna hamidin. Atau yang keduanya sebagai mudhaf ilaih. Bintani rasyidun. Jadi binta rasyidin. Nafidhatani al-ghurfatu. Nafidhata al-ghurfati. Muslimuna al-yaban. Muslimu al-yabani. Ya. Silahkan hapus nun, baik nun mutsanna atau jamak ketika idhofah, dan kata selanjutnya sebagai mudhaf ilaih. Ini semuanya dalam keadaan rafa. Kalau sekarang tergantung. Aina ammuka, ini ketika dalam keadaan rafa asal, berarti ammuka jadikan musanna. Kata-kata yang digaris bawahi menjadi musanna. Ini ammu berarti dalam keadaan rafa, ammani kemudian ditambahkan kaf menjadi ammaka. Irfa yadaka. Ustaz, ini dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bih. Naam, kita jadikan dia maf'ulun bih tetapi dalam bentuk musanna. Irfa yadaika. Asalnya yadai ini nunnya dihapus diganti dengan mudhaf ilaih yaitu kaf. Silahkan isi selanjutnya. Baik. Sekarang ini musanna ketika diidhafahkan kepada yang mutakalim. Ganti hapus nunnya dan ganti dengan ya yang berharokat fathah. Akhawaya, ukhtaya, abawaya, sadiqaya, zamilaya sampai akhir ya.
Taib. Sekarang dalam keadaan nasab atau jar sebetulnya. Ghammadtu al-ainaini. Al-ainaini. Sekarang al-ainaini diidhafahkan kepada ya mutakalim. Berarti kita bilang ainayya. Ainayya. Karena asalnya ainaini ditambah ya, nunnya dihapus, maka menjadi ainai ditambah ya fathah menjadi idhofahkan menjadi idghamkan menjadi ainayya seperti itu ya. Silakan isi dan agar kita tidak terlalu lama di latihan umhat ya. Kalau ini insya Allah Anda bahas, ini sebetulnya sudah Anda bahas ya. Kila dan kilta tadi di awal secara rinci. Anda anggap beres. Kemudian ini juga nggak apa-apa, nggak perlu. Ini juga sudah beres. Ini tinggal kita baca saja. Ini ingin menjelaskan zalika musannanya zanika, tilka tanika. Taib, na'am. Na'am. Kemudian ini mesti Anda bahas. Anda ingin kurang lebih maksimal 20 menit kita sudah membereskan daras ke-9. Kemudian kita masuk ke ad-darsu al-ashir. Di sini ad-darsu al-ashir, kenapa Ana dulu jilid pertama begitu menjelaskan bagaimana mubtada, jumlah itu ada jumlah ismiyah fi'liyah, jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar, hukumnya mubtada dan khobar itu rafa dan sebagainya. Bahkan Ana bilang mubtada itu adalah isim yang biasanya di awal dan sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini ada lagi jumlah ismiyah. Al-jumlah imma ismiyatun wa imma fi'liyah. Saya dibahas kembali, na'am, tetapi dengan gaya yang berbeda. Di sini lebih naik sedikit. Bahwa mubtada itu ada isim sharih, mu'awwal bisharih, dan kita akan pelajari nanti ya. Jadi durus-durus sebelumnya, jilid pertama, jilid kedua, itu betul-betul pondasi yang mesti kita pegang, na'am. Jadi kalau pondasinya tidak kuat, nanti di sini pasti kebingungan. Apalagi kalau tidak dimurojaah atau sama sekali tidak menghafalnya, misal di sini jadi ketika belajar kitab ini jadi double. Kenapa? Pertama harus mengerti dulu, memahami kaidah sebelumnya dulu tuh. Yang kedua setelah mengerti harus memahami kaidah yang baru ini, jadi double ya. Hanya Ana bilang harus sedikit-sedikit umahat, sedikit apapun kita coba untuk menghafalnya. Kenapa? Karena satu sama lain itu saling berkaitan. Ustaz, itu hanya dalam nahwu saja? Enggak. Bahkan nahwu dan sorof dan nahwu, bahkan sorof nahwu berkaitan dengan pembahasan ilmu balaghah. Bahkan nahwu sorof balaghah itu berkaitan dengan memahami teks. Itu jadi ketika kita membaca nih umahat ya, kalau Anda gambarkan ketika kita membaca buku atau teks tertentu, itu seluruh alat-alat atau nahwunya, sorofnya, balaghahnya itu tertumpah di dalam bacaan gitu. Jadi otak itu seperti muter. Ini bagaimana ya dengan kaidah yang telah kita pelajari, bagaimana kita mempraktekannya, itu keluar semua. Jadi semakin banyak kaidah, semakin kita memahami kaidah, maka semakin sedikit kemungkinan kita salah dalam membaca. Ya, jadi Ustaz, benar atau salahnya itu membaca memang sebelumnya ada perjalanan yang panjang. Nah, harus kita lalui. Semakin banyak, semakin persiapan kita semakin matang, maka kitab yang akan kita ambil bisa lebih tinggi, kemudian memahami teksnya pun bisa lebih paham gitu. Karena mungkin saja kalau ummahat sekarang, misal di ummahat sekarang ada satu teks Anda berikan, kemudian coba terjemahkan, kadang-kadang satu sama lain berbeda pemahaman. Jadi yang mana dong yang betul-betul memahami? Ya, betul-betul memahami kaidah dengan baik dan mempraktekannya dengan baik ya. Jadi nanti di akhirnya kita harus betul-betul dekat dengan Al-Quran. Jadi teks yang kita tuju itu bukan teks-teks yang lain, bukan Al-Quran umat. Al-Quran.
Bisa sekarang dengan membaca tafsirnya terlebih dahulu, kemudian memaknai setiap kata dalam Al-Quran. Ini makna dalam bahasa Arab sebenarnya itu bagaimana, kenapa artinya demikian, itu mesti. Dan apa ya, memunculkan gambaran tentang apa ayat tersebut berbicara. Selain itu ya, selain setiap lafaz, kita harus memahami teks secara umum. Maksud teks secara umum itu sedang berbicara apa teks ini. Ana ambil contoh misal di ini. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Qala dzalika linamrud. Baik. Ini sebetulnya kalau kita memahami teks-teks selanjutnya, kemudian ucapan kisah Nabi Ibrahim ketika meminta tanda kebesaran Allah untuk menghidupkan orang yang mati, ini berkaitan dengan hal demikian. Kenapa? Nabi Ibrahim ketika ingin teguh hatinya untuk meminta apa ya, Allah memberikan sesuatu yang menakjubkan, itu menghidupkan burung yang telah dipotong-potong. Kemudian di sini Nabi Ibrahim ingin menjelaskan, jika betul kamu orang yang berpuasa, bahkan kamu bilang kamu kuat gitu ya, maka hadirkan matahari dari arah sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Hal demikian itu berarti mengulangi waktu, bukan menghitung, memundurkan waktu. Ya, ketika memundurkan waktu, maka pada waktu-waktu demikian ada orang yang meninggal. Waktu demikian pula sebelumnya lagi orang tersebut masih hidup. Jadi dengan kata lain, waktu itu diputarkan, dengan kata lain bisa merekam kembali atau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah, Ustaz, ini sedikit aneh. Nah, hal inilah yang Anda temukan ketika Anda belajar dengan salah satu syekh. Ini salah satu makna dari ayat ini. Jadi kita harus memahami betul-betul apa yang sedang dibicarakan, ya. Jadi bukan sebetul-betulnya silahkan hadirkan matahari dari arah sebaliknya, kamu pasti bisa. Ini menjelaskan kamu tidak bisa itu menjadikan dalil bahwa saya benar. Dan itu makna yang kurang tepat, Ummahat. Jadi ada makna mu'jizah, itu kata mu'jizah tidak ada di asril istishhad atau zaman fatrah turunnya Al-Quran, nggak ada tuh, mu'jizah nggak ada. Kalau Ummahat lihat dalam Al-Quran, mu'jizah yang kita fahami kira-kira disebut apa dalam Al-Quran? Inna fi dzalika Ummahat Ibroh. bisa ibrah, bisa ayat ayatun min ayatin. Ini makna ayat. Jadi Ustaz, sebetulnya ayat yang betul itu ayat, na'am. Ayat, bukan mu'jizah, bukan. Kemudian Ana ambilkan contoh lagi, misal coba dalam bahasa Arab itu apakah ada kata al-lughah? Al-lughah. Tapi Quran ini diturunkan bilughatin arabiyyatin atau dengan kata apa? Lisan. Lisan. Jadi dalam Al-Quran itu lisan. Nah, hal demikian Umat, Ana ingin menjelaskan bahwa kita belajar bahasa Arab itu akhirnya ke sana, Umat. Akhirnya ke sana. Jadi setiap kurun waktu tertentu akan ada kata yang baru, kemudian kata yang tidak digunakan. Sebetulnya nggak ada tuh al-lughah, kata al-lughah bukan fusha. Kenapa? Karena Al-Quran bilangnya lisan, bukan lughah. Kemudian bukan mu'jizah, ayah. Yang kamu maksud mu'jizah itu ayah. Dan kata mu'jizah dari kata al-ajz. Al-ajz itu apa? Tidak mampu. Mu'jiz itu sesuatu yang menjadikan tidak mampu. Kalau Ummahat dengar, kenapa disebut mu'jizah? Karena menjadikan orang tidak mampu. Al-i'jaz itu kata-kata dari kata al-ajz. Menjadikan seseorang itu tidak mampu.
Dan Al-Quran itu, ini mungkin agak aneh ya, Ummahat ya, tapi coba perhatikan. Pembuktian kebenaran Al-Quran itu bukan menjadikan seseorang tidak mampu. Misal, Ummahat misal melihat anak, kemudian dari baju anak tiba-tiba ada merpati terbang. Atau misalkan dari topi anak ada kelinci keluar. Kira-kira Ummahat bisa nggak melakukan demikian? Nggak bisa, Ustaz. Pertanyaannya, apakah Ummahat tidak bisa melakukan demikian itu menjadikan saya benar, betul-betul bisa melakukan demikian bahwa saya itu benar? Enggak. Mungkin saja itu memberikan saya itu salah satu dajjal yang menipu manusia gitu ya. Jadi ketidakmampuan seseorang itu tidak menjadikan benarnya hal tersebut. Enggak. Mungkin nanti Anda jelaskan di halakoh-halakoh selanjutnya tambahan-tambahannya ya. Salah satu hal yang aneh yang Anda temukan kemudian ketika belajar, Al-Quran itu mu'jizah, disebut mu'jizah karena menjadikan bangsa Arab itu tidak mampu menandingi apa ya, Al-Quran itu seperti tahaddi itu ya bahasa Indonesianya ya. Baik, apa sih, menantang. Ketika kamu tidak bisa, berarti ini benar-benar ayat-ayat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bukan itu, bukan maksud dari Al-Qur'an itu menjadikan memunculkan sesuatu orang-orang itu tidak mampu dan itu menjadikan dalil akan betulnya Al-Qur'an. Enggak nyambung sebetulnya. Dan kata-kata mu'jizah, al-i'jaz itu bukan dimunculkan dari kalangan ulama yang betul apa ya, dulunya itu Mu'tazilah yang memunculkan istilah ini. Nah, Ustaz, kemudian dipakai di kalangan kita, ulama kita, na'am. Kemudian dipakai kata mukjizat itu. Ana ambilkan contoh kembali. Al-Quran itu, Ustaz, tadi bukan mukjizat, na'am. Ayat Al-Quran apa ya, yang sedang kita tadi sebut mukjizat itu, sebetulnya mukjizatnya itu bukan dari kamu bisa atau tidak menghadirkan lafaz seperti Al-Quran, bukan. Tetapi mukjizat itu isi kandungan dalam Al-Quran. Ustaz, berarti tanda petik orang Arab bisa menghadirkan ayat atau lafaz kata-kata seperti Al-Quran. Ana bilang gini, kalau Ana misal seorang guru biasa, kemudian Ana berbicara tentang kedokteran, saya adalah dokter yang luar biasa, saya akan berbicara dokter kesehatan dan sebagainya. Atau Ana mengaku bahwa Ana adalah seorang presiden, Ana bilang ABC dan sebagainya. Ana rasa dalam 1 atau 2 menit saja orang yang mendengar akan tahu bahwa saya itu orang yang berbohong. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang bukan sama sekali bidangnya, bahkan saya tidak tahu. Seperti hal itu pula manusia. Baik, lafal-lafalnya itu, pemilihan katanya itu misal kata-kata fusah, na'am, sama dengan Al-Quran, na'am. Tetapi mereka ketika berbicara tentang alam semesta ini, seperti mereka berbicara seperti Rob, itu tidak mungkin. Orang yang mendengar pasti langsung tahu bahwa dia itu berbohong. Ketika anak nggak bisa berbicara seperti dokter, apalagi seorang manusia berbicara seperti Rob. Sudah terlalu panjang ya. Na'am. Baik, kita cukupkan Ummahat. Syukran jazilan. Puan. Jadi kesana kesini naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah.